Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah sekalian, teman-temanku sekalian yang hadir di online maupun di offline, puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat keharibaan Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Anugerah yang berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah di dalam kajian rutin khataman kitab Tanqihul Qaul di setiap Jumat malam Sabtu, yang insya Allah kajian ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam juga tak lupa kita hatur curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah beliau kita mampu membedakan dan mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah jamaah sekalian, teman-temanku semuanya, bukti kita berterima kasih, bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW dibuktikan dengan kita selalu mengamalkan, kita selalu berjuang, bermujahadah di dalam thariqahnya, di jalurnya, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk menyampaikan risalahnya. Jamaah sekalian, nah, bagaimana caranya kita mengakses tuntunan ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah? Bagaimana caranya kita mengakses perilaku, ahwal, af'al yang pernah diperbuat oleh Rasulullah? Caranya adalah dengan kita belajar ilmu agama, ya, ilmu agama Islam kepada ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuan sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, misalnya perihal sholat, ya, bagaimana caranya kita belajar tata cara sholat baik dalam syarat maupun rukunnya kepada guru, kepada ustadz masyayikh katakanlah. Nah, di mana ustadz ini atau masyayikh ini memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu caranya, ya, kita mengakses ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Gitu caranya kita belajar kepada seorang guru, seorang ustadz, mondok. Jadi jelas gitu sanad keilmuannya, jelas dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah, sehingga apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan dalam hal keilmuan, ilmu agama itu bisa dipertanggungjawabkan, keontentikannya, ya, keasliannya, kemudian sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena dengan konsep sanad, ya, dengan metode sanad, periwayatan keilmuan itu juga bisa dijadikan satu landasan kita berpijak, ya, mengacu, berpedoman terhadap seseorang, seorang guru misalnya, tentang keilmuan gitu, ya. Kemudian teman-temanku jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin tentang sholat, ya, tentang sholat. Tapi sebelum kita mulai kajian khataman kitab Tanqihul Qaul kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan tawasul, kita kirim Fatihah, kirim doa kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita semuanya yang pernah mengajarkan kita, kepada guru-gurunya guru kita semuanya sampai kepada Rasulullah.
Kemudian kita tawasuli juga sohibul kitabnya, yang nulis kitabnya siapa? Syekh Jalaluddin As-Suyuti, itu yang nulis Lubabul Hadisnya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang nulis Tankihul Qaulnya, sarahnya. Baik, kita tawasul dulu, kirim hadiah Fatihah dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Baik, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami'i arwahi ashabi Nabi, khususan ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila jami'i arwahi awliya'i wa man hawlahum wa adba'ihim wal mujahidina ma'ahum wa khususan ila jami'i arwahi masyayikhil Qadir wa naqsabandi wa jami'i al-tulub, khususan ila ruhi Sayyidina Syekh Muhammad Utsman bin Nadi Al-Isaki wa ila ruhi Sayyidina Syekh Ahmad Asrar ibn Muhammad Utsman Al-Isaki radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami'i arwahi jami'i masyayikhina wa jami'i ustadatina wa jami'i thalabatina wa ila jami'i arwahi ahlina wa ahli man hadara fi hadzal majlis wa ila jami'i hajatina wa jami'i hajati ahlina wa ahli man hadara fi hadzal majlis. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Lubabul Hadis Jalaluddin As-Suyuti wa ila ruhi sahib hadzal kitab Syarah Tankihul Qaul Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa ardahuma wa anna bihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa barakatihima wa karamatihima wa anwarihima fid darin. Amin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati rasul sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Jilani wal Isaki wa bi barakati Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa bi barakati Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah senantiasa kita diberi keistiqomahan di dalam mengikuti kajian-kajian keilmuan, khususnya ilmu agama. Baik teman-temanku semuanya, mudah-mudahan sababiah kita juga mengaji ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan rezeki yang luar biasa. Allah berikan kita nikmat rezeki seluas-luasnya. Allah berikan kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah berikan kita rezeki dari jalur yang tidak kita cari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku sekalian, qala al-musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fid darin. Amin. Kita lanjutkan ya. Yang bawa kitabnya Tankihul Qaul silakan dibuka halaman 4. Halaman 4 tentang sholat ya. Kemarin kita lanjutkan dari mana ini? Dari wassolatu jami'atun li jami'i ta'ati ya. Kemarin kan di babu salisu al-babu atsalits wal al-babu atsalisa asyara
bab yang ke-13 fi fadilati shaum. Nah, setelah itu di bab ke-14 ar-rabi'a asyara itu fi fadilatil faraid, tentang keutamaan ibadah-ibadah wajib seperti sholat dan lain sebagainya. Itu bisa dibuka di halaman 4. Kita lanjutkan ya kemarin. Jamaah sekalian, teman-temanku semuanya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemarin mensyarahi matan Lubabul Hadis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti tentang keutamaan sholat fardu. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ghassan tentang pertanyaan daripada anaknya seorang pendeta yang bernama Manina. Ya, yang bernama Manina itu anaknya seorang pendeta. Si Manina ini bertanya kepada Abdullah bin Ghassan tentang apa? Tentang apa hakikat sholat, apa itu sholat di dalam agama Islam. Itu pertanyaan Manina, anaknya seorang pendeta, kepada sahabat Abdullah ibnu Ghassan. Nah, kemudian Abdullah ibnu Ghassan itu menjawabnya dengan apa yang pernah diperolehnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana jawabannya Abdullah ibnu Ghassan? Abdullah ibnu Ghassan ketika ditanya apa itu sholat oleh anaknya pendeta, dijawab as-sholatu, kata Nabi kita, kata Nabi Muhammad, jawabannya Abdullah bin Ghassan, as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbihi. Sholat itu adalah media penyambung antara hamba ya dengan tuannya, antara hamba dengan Tuhannya. Media, silah, wasilah, pengantar antara seorang makhluk, antara manusia, antara seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghadap itu dengan niatan apapun ya. Kita misalnya niat ingin meminta hajat kita berdoa ingin menginginkan hal-hal kebutuhan kita baik duniawi, diniyah maupun ukhrawiyahnya. Itu caranya bagaimana kalau kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi itu caranya salah satunya dengan sholat. Karena sholat itu adalah media di mana kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa bertemu secara langsung ya. Secara hakikatnya seperti itu, bisa bertemu, bisa tektok ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ketika sholat gitu ya, hanya ketika sholat. Maka luar biasa. Jadi manfaatkan ketika kita sholat ya, ketika kita sholat itu manfaatkan waktu sholat kita itu, upayakan kita ketika sholat itu pikiran kita, hati kita, dan jasad lahiriah kita yang kita gunakan untuk sholat, praktek sholat, itu kita upayakan selaras dalam artian tujuannya itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati sebelum sholat itu kita berhentikan dulu, kita dudukkan dulu, kita diamkan hati dulu. Gimana caranya hati ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran sebelum sholat itu kita diamkan dulu. Bagaimana caranya pikiran selain Allah itu kita buang, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian jasad kita, gerakan lahiriah kita itu kita diamkan dulu. Itu namanya wukuf qalbi. Kalau kata Romo Yai yang ditulis di Muntakhobatnya, beliau mengajarkan itu ada salah satu cara ketika kita ingin khusyuk itu dengan cara wukuf qalbi, mendiamkan diri dulu, baik hati, pikiran maupun lahiriah jasad kita. Nah, setelah semuanya diam, tertuju fokus kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita sholat. Nah, ketika sholat kita bisa khusyuk demikian, ketika sholat kita itu bisa kita fokuskan kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah sholat kita itu benar kata Nabi bisa menjadi media kita nanti, media kita penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah bisa ngobrol langsung, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, apapun gitu ya yang kita minta, insya Allah Allah akan dengar. Karena Allah itu adalah zat yang maha mengabulkan doa. Allah itu zat yang maha welas asih. Allah itu zat yang maha mulia. Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat, gitu ya teman-teman. Baik, selain sholat itu kata Abdullah ibnu Ghassan, jawaban yang didapat dari Nabi Muhammad SAW, selain digunakan sholat itu media silatun bainal abdi wa rabbi, sholat itu juga bisa
dijadikan media tempat terkabulnya doa kita. Selain itu, sholat itu juga bisa menjadi media diterimanya amal kita, segala amal kita. Maka benar kata riwayat-riwayat itu, ketika nanti di akhirat itu yang ditanya pertama kali itu adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik, insya Allah amal ibadah kita itu akan baik semuanya yang pernah kita lakukan. Karena sholat itu adalah kunci utama, ya, pondasi dasar kita utama untuk diterimanya segala amal ibadah kita selama di dunia. Kalau sholat kita nggak benar, pasti nanti amal kita ke sana itu nggak benar, karena patokannya itu sholat, ya, karena patokannya itu sholat. Nah, kemudian wa barakatun fi rizqi, sholat itu juga bisa menjadi sababiyah berkahnya rezeki kita. Rezeki itu nggak melulu ini teman-teman ya, rezeki itu nggak melulu kok rezeki anugerah dari rezeki dari Allah itu nggak melulu materi saja, uang saja, enggak. Rezeki itu juga ada rezeki dohir, ya. Rezeki dohir itu rezeki materi, uang lahir. Ada kadang Allah itu juga memberikan kita rezeki batin. Rezeki batin itu misalnya seperti tenteramnya hati kita gitu, tenangnya jiwa kita ketika meskipun kita punya uang pas-pasan, tapi kita merasa tenang gitu, jiwa kita merasa adem gitu, jiwa kita merasa tenang, pikiran kita nggak terlalu kacau gitu ya. Meskipun kita punya uang sedikit, nah itu namanya Allah memberikan rezeki batin kita, memberikan rezeki kolbu kita. Itu juga bagian dari rezeki teman-teman ya. Jadi jangan dikira rezeki itu kok melulu masalah duit mulu ya. Rezeki itu kok melulu masalah uang mulu, masalah materi mulu, masalah strata sosial mulu, enggak. Jadi rezeki itu enggak hanya melulu tentang uang aja gitu, enggak hanya melulu tentang materi aja. Jadi rezeki itu Allah kasih kepada kita itu ada dua, rezeki dohir dan rezeki batin. Dohir itu salah satunya uang, kesehatan fisik. Kemudian rezeki batin itu Allah memberikan ketenangan jiwa kita. Karena kalau jiwa kita tenang, meskipun kita punya sedikit materi katakanlah, tapi cukup, insya Allah kita tenang gitu, legowo hati kita, pikiran kita juga ikut tenang. Meskipun ya sebaliknya, ketika kita punya uang banyak, harta banyak, materi banyak, tapi jiwa kita, hati kita itu nggak tenang, maka pikiran kita itu jadi kacau nanti, pikiran kita itu jadi nggak ikut tenang. Kemana-mana fisik kita juga nggak ikut tenang, hati kita nggak ikut tenang, jadi bawaannya itu ada yang kurang gitu lah, bawaannya tetap aja gelisah, bawaannya tetap aja gundah, bawaannya tetap aja ada yang kurang gitu loh, bawaannya kurang terus, nggak cukup. Nah itu tandanya Allah hanya memberikan kita rezeki di dohirnya saja, tapi batin kita tidak Allah kasih rezeki. Maka sebetulnya secara hakikat rezeki yang paling utama ya, yang paling pokok, yang paling penting itu adalah rezeki yang Allah kasih kepada kita berupa rezeki batin, rezeki tenangnya jiwa kita, tentramnya hati kita, legowonya hati kita terhadap menerima segala apapun takdir ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang paling penting daripada rezeki materi. Itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu ya teman-teman ya, meskipun kita punya banyak harta tapi hati kita nggak tenang, pikiran kita kacau ya, tetap aja gundah gulana, tetap aja gelisah gitu, tetap aja tetap aja merasa kurang, terus nggak cukup, jadi nggak ada selesainya ya teman-teman ya. Nah itu yang dikhawatirkan oleh beberapa guru-guru kita, termasuk guru-guru tarekat, guru-guru sufi. Pak Rasulullah SAW juga pasti mengajarkan itu ya. Rezeki itu nggak hanya melulu rezeki dohir aja, rezeki batin itu juga penting, bahkan lebih penting daripada rezeki dohir. Maka ketika kita misalnya ya, kelihatannya kita itu nggak punya uang pas-pasan, tapi kita bawaannya tenang aja, santai aja, jiwa kita nerima aja. Nah itu kita tanpa disadari sebetulnya Allah itu telah memberikan kita nikmat rezeki batin. Nah itu patut kita syukuri teman-teman ya, patut sekali kita syukuri. Nah ini jarang sekali kita sadari gitu kan. Kenapa jarang kita sadari ya? Karena patokan kita selama ini yang namanya rezeki itu adalah patokannya bisa diukur secara materi
itu. Nah, maka mulai saat ini hindari patokan pola pikir yang seperti itu teman-teman ya. Jadi kenapa saya menganjurkan jenengan itu menghindari pola pikir yang seperti itu, agar apa? Agar kita nanti itu nggak mudah ngeresul loh, agar kita itu nanti nggak mudah putus asa terhadap rahmat Allah gitu, agar nanti kita itu senantiasa selalu ya bisa bersyukur, berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu ya teman-teman ya. Jadi hindari pola pikir yang mana pikiran kita selama ini takaran rezeki itu adalah secara materi. Tidak, itu buang. Ya, buang dari sekarang teman-teman. Oke, baik. Warohatun fil abdan, salat itu kata Abdullah Ibnu Ghassan yang didapat dari Nabi, salat itu juga bisa menjadi istirahat kita, tempat istirahat badan kita, jasad kita. Maka tak jarang ya teman-teman itu misalnya ketika ada teman-teman itu yang nggak bisa sholat, yang nggak bisa tidur lah, katakanlah insomnia gitu. Nah kemudian suruh aja dia sholat 2 rakaat, tidur. Nah, banyak gitu ya. Misalnya kita lihat di masjid ketika jamaah, teman-teman itu yang misalnya susah tidurnya, tapi ketika sholat datang selesai sholat wirid itu ngantuk gitu kan, tertidur, bawaannya ngantuk aja itu kan. Nikmat gitulah. Ibadah sholat itu nikmat. Saking nikmatnya kata Rasulullah itu bisa menjadi rohatun fil abdan, bisa menjadi tempat atau waktu istirahatnya badan kita. Jadi kalau teman-teman capek pikirannya, teman-teman capek jiwanya, kolbu hatinya, capek jasad lahiriahnya, maka solusi yang pertama itu adalah bukan dugem, bukan ke kafe, bukan pergi ke tempat hiburan yang lainnya. Solusi pertama adalah sholat. Ketika pikiran lagi kacau, ketika hati lagi gundah gulana, galau, ketika jasad merasa capek, solusi utamanya itu adalah sholat. Catat teman-teman ya, sholat, yang penting sholat. Capek pikirannya, capek hatinya, capek jasadnya, solusi utamanya itu adalah sholat. Insya Allah ketika kita sholat, kata Nabi, itu bisa menjadi tempat istirahatnya pikiran kita, jiwa kita, jasad kita, gitu ya. Baik teman-teman, wasitrun bainahu wa bainan nar. Sholat itu juga bisa menjadi media apa? Penghalang kita dari api neraka. Sholat itu juga bisa menjadi fiklun fil mizan, bisa menjadi pemberat timbangan kita. Sholat itu juga bisa menjadi media dipermudahnya kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim nanti di yaumil kiamah. Kemudian sholat itu bisa menjadi miftahul jannah, kunci daripada pintu surga. Nah gitu ya teman-temannya. Maka benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah pondasi dasar tiangnya agama, yakni agama Islam. Maka sholat itu penting ya, sangat penting teman-teman. Itu paling urgent, paling pokok dibanding ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu paling pokok, pondasi dasarnya. Itu kata Nabi loh, bukan kata saya. Nabi itu yang berbicara seperti itu. Sholat itu adalah pondasi dasar. Maka bekalilah anak kita, bekalilah keluarga kita, bekalilah istri kita, bekalilah anak cucu kita dengan apa? Dengan bekal sholat. Maka apalagi zaman sekarang ya teman-temannya, zaman banyak fitnah gitu, zaman banyak fitnah di mana-mana gitu ya. Kalau kita nggak membekali anak kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita itu dengan bekal sholat, maka apalagi yang bisa kita andalkan gitu loh untuk menjadi tameng perisai mereka nanti ketika mereka itu menghadapi kehidupan yang lebih dahsyat, lebih kompleks nantinya, lebih parah nantinya gitu. Maka insya Allah dengan wasilah sholat itu bisa menjadi perisai kita, bisa menjadi bekal kita, jadi penyeimbang kita di dalam kita menjalani kehidupan dunia maupun di akhiratnya. Jadi seimbang. Jadi nanti itu di akhir zaman semakin maju, semakin canggih, kehidupan kan semakin berat ya teman-teman ya. Kehidupan semakin berat, dimana kita itu satu dengan yang lainnya saling berlomba-lomba. Dikenalnya dengan teori evolusi ya. Yang satu dengan yang lainnya itu berlomba-lomba, udah nggak
nggak care, nggak peduli satu dengan yang lainnya. Yang penting saya mencapai ini, yang penting saya bisa makan sendiri, yang penting saya bisa ini, mementingkan dirinya pribadi daripada kepentingan maslahat umat gitu, maslahat umum. Nah itu nanti zaman akhir itu seperti itu ya teman-teman ya. Maka ketika kehidupan kita di dunia itu semakin keras ya, yang bisa menjadi penyeimbang, yang bisa menjadi penyeimbang kita untuk menangkal hal itu ya, agar otak kita, agar pikiran kita itu nggak stres. Nanti yang dikhawatirkan kalau udah stres bunuh diri. Nah untuk menjadi penyeimbang itu, media yang paling utama itu adalah sholat itu ya. Insya Allah dengan kita bekali anak cucu kita, saudara kita, tetangga kita ya, jamaah kita itu dengan bekal sholat, insya Allah nanti meskipun kehidupan nantinya itu yang dialami semakin keras, kalau kita tanamkan mulai sejak dini, kita ajarkan kepada mereka sholat, insya Allah kalau sholatnya mereka benar, itu bisa menjadi media mereka penyeimbang antara kehidupan dunianya dan juga kehidupan ukhrawinya. Gitu ya teman-teman ya. Ini patut dipertimbangkan dan patut kita kasih tahu gitu kepada anak-anak kita. Kita bekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan memberikan satu isyarat bahwasanya ketika anak kalian itu berumur 7 tahun, itu sudah kita bawa, kita kasih tarbiyah, bimbingan kepada mereka untuk kita ajak bersama-sama sholat berjamaah misalnya di masjid. Udah kita ajarkan tentang syaratnya sholat, rukunnya sholat, gerakannya sholat seperti apa. Itu kan anjuran dari Rasulullah. Bahkan ketika anak itu udah balik, kemudian kita perintahkan anak itu kok untuk sholat, tapi anak itu nggak mau sholat. Bahkan Rasulullah itu ngasih isyarat, ngasih tarbiyah kita untuk memukul dia, agar anak kita itu merasakan efek jerah, sehingga mereka senantiasa istiqomah dalam ibadah sholatnya gitu ya. Itu bagian dari tarbiyah, bimbingan yang dituntunkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita tanamkan ya teman-teman, kepada diri kita khususnya ya, kepada saya, kepada anak cucu kita, kepada saudara, pokoknya yang terdekat dulu lah. Kalau kita nggak bisa ngasih tahu kepada maslahat umum yang banyak, kasih tahu dulu sahabat atau kerabat terdekat kita, anak cucu kita, istri kita, saudara kita, ibu ayah kita. Kalau misalnya mereka belum melaksanakan sholat, kasih tahu ya. Karena dengan hanya media sholat lah, itu yang nantinya akan bisa menjadi pembantu media kita, menjadi pembantu kita nanti ya, bisa menjadi pembantu kita agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yaumil qiyamah. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Wafi mana ini? Summa qala Abdullahi, summa qala nuli dawu sopo Abdullahi Abdullah. Jadi teman-teman yang yang bawa kitab boleh ikut maknai ya, boleh ikut maknai ala pesantren, silakan. Kita maknai dulu ala pesantren. Yang nggak bawa kitab boleh disimak, boleh dicatat aja poin-poinnya, silakan teman-teman catat di buku tulis juga nggak apa-apa ya. Summa qala nuli dawuh sopo Abdullah ibnu Ghassan. Wasolatu utawi salat. Nah ing dawuh maf'ulnya qala itu ini jumlah mubtada khobar, wasolatu jami'atun. Berarti jumlah ini mahalnya mahal nasab karena menjadi maf'ul daripada lafadz qala. Wasolatu utawi salat iku jami'atun kang ngumpulake apa salat. Isim fa'il, isim maf'ul, bahkan masdar itu ada yang mengatakan punya fa'il gitu ya. Iku jami'atun kang ngumpulake apa salat. Li jami'it ta'ati maring sekabehane pira-pira taat. Famin jumlatiha iku setengah saking jumlahe taat al jihadu utawi jihad. Fa innal musolliya mongko sak temene wong kang salat iku yujahidu merangi sapa musolli
aduwaini ing musuh loro. Nah, ini aduwaini ya, tasniyah menjadi maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih berarti tanda tasniyahnya adalah dengan menggunakan ya nun. Aduwaini ing musuh loro, nafsahu rupane nafsune musolli, wa syaitona lan syaiton. Gitu ya. Kata Abdullah ibnu Ghassan juga, apa yang pernah didapat oleh sahabat Abdullah ibnu Ghassan daripada Nabi Muhammad SAW tentang sholat. Ini juga kata Nabi, kata sahabat Abdullah ibnu Ghassan, kata Nabi, sholat itu adalah sholat itu yang bisa mengumpulkan segala ketaatan. Nah, jadi kalau di sini bahasanya sholat itu yang bisa mengumpulkan segala ketaatan atau amal baik apapun, segala amal ibadah kita itu adalah sholat. Sholat itu bisa jami'atun li jami'i ta'ati, bisa mengumpulkan terhadap segala ketaatan. Maksudnya apa? Hanya sholat itu yang bisa menjadi penghimpun semua ketaatan, ya, semua ketaatan di dunia ini. Misalnya apa? Misalnya diantaranya itu adalah famin jumlatiha al-jihadu. Misalnya adalah diantaranya seperti jihad. Nah, fa'inal musolli, karena sesungguhnya orang yang sholat itu pada dasarnya dia itu juga jihad. Pada hakikatnya dia itu juga jihad. Melawan apa? Jihad melawan dua musuh dia. Dua musuh si musolli, orang yang sholat. Siapa dua musuh orang yang sholat ini? Yang pertama itu adalah nafsunya, yang kedua itu adalah syaiton. Maka pada dasarnya sholat itu juga menghimpun, ya, ketaatan, menghimpun ibadah ketaatan, amal ibadah jihad. Kenapa? Karena hakikatnya kata Nabi Muhammad SAW, karena hakikatnya sesungguhnya orang yang sholat itu sama halnya dia itu melawan dua musuhnya, jihad melawan dua musuhnya. Ya, siapa musuhnya? Yang pertama itu adalah nafsu, yang kedua itu adalah syaitan. Yang dilawan adalah nafsu, keinginan dia tidak mau untuk sholat, menyembah, beribadah kepada Allah, itu nafsunya yang dilawan. Ketika kita sibuk, ya, ketika kita tarik menarik, ya, mau sholat nggak mau sholat, ya, nafsu kita narik, ingin jalan, ingin makan, ingin beli ini, ingin beli itu. Ketika waktu sholat tiba, gitu ya, kita selalu mengundur-mundur karena nafsu kita. Nah, ketika kita bisa melawannya, ini berarti kita bisa melawannya, ya. Kemudian yang dilawan yang kedua adalah syaitan, dimana ketika syaitan itu menggoda kita agar kita itu nggak mau sholat, katakanlah, agar kita itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita dalam kesehariannya, dalam satu hari ini digoda sama setan agar kita itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Maka dengan sholat, ketika kita bisa mengalahkan dua musuh setan ini, berarti sholat kita, kata Nabi, itu sama seperti halnya kita berjihad melawan musuh-musuh Allah, gitu ya. Sama halnya seperti ini. Ini bukan saya yang mengatakan, ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Ghassan, gitu ya teman-temannya. Jadi sholat itu penghimpun segala bentuk ketaatan di dunia ini. Salah satunya adalah jihad. Karena kata Nabi, sesungguhnya sholat itu adalah jihadnya seseorang itu melawan dua musuhnya. Yang pertama nafsunya, yang kedua adalah syaitan. Karena sempat itu ada hadis yang menjelaskan bahwasanya jihad terbesar setelah perang Badar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, teman-temannya. Itu sholat. Kemudian fafis sholati, selain sholat itu menghimpun ibadah jihad. Nah, ini ada lanjutannya. Fafis sholati ikut tetap ing dalam sholat, as-saumu utawi poso, fa innal musolliya mongko sak temene wong kang sholat iku layak kulu ora mangan sapa musolli, wala yashrabu lan ora ngombe sapa musolli, wazadat lan nambahi apa salat,
ala siyami ing atase poso bimunajati rabbihi kelawan bisi ing pangerane musolli. Jadi selain sholat itu ya bisa menghimpun ibadah jihad, sholat itu juga bisa menghimpun ibadah puasa. Ya. Jadi puasa juga bisa masuk dalam kategori sholat, terhimpun dalam ibadah sholat. Loh kok bisa demikian Ustadz? Karena Nabi yang mengatakan. Kenapa alasannya? Fa innal musolli la ya'kulu wa la yashrab. Maka sesungguhnya ketika puasa orang yang sholat karena sesungguhnya orang yang lagi sholat, mulai dari dia takbiratul ihram sampai dia itu tahiyat akhir dan salam, pastikan, coba jenengan lihat, orang yang sholat itu la ya'kul wa la yashrab. Orang yang sholat itu nggak makan, nggak minum, dari dia takbiratul ihram sampai dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak anjuran, ada nggak kita itu dibolehkan untuk makan di sela-sela kita beribadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Nggak ada kan teman-teman ya? Nggak ada. Berarti sholat ini menghimpun ibadah puasa, karena puasa kan sejatinya puasa itu kan nggak makan ya, dimulai dari terbitnya dimulai dari dimulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kan puasa itu ya, misalnya puasa Ramadan kayak puasa kita menahan itu loh, puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Nah puasa itu kan nggak makan ya, nggak makan dan nggak minum. Sholat juga menghimpun ibadah puasa yang dijalankan, ritual yang dijalankan dalam ibadah puasa. Nggak makan, nggak minum itu dijalankan, ada di dalam sholat. Nah buktinya apa? Ketika kita sholat, kita nggak boleh makan, kita nggak boleh kita nggak boleh minum. Nah luar biasa kan sholat? Yang pertama tadi, sholat itu menghimpun ibadah jihad, karena kita jihad melawan hawa nafsu dan setan. Yang kedua, sholat itu juga menghimpun ritual ibadah puasa, nggak makan dan nggak minum, karena di dalam sholat itu kita nggak boleh makan dan nggak minum, kan sama seperti halnya puasa, gitu ya. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip pendapatnya riwayat Abdullah bin Wasan tentang jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi itu, sholat itu melebihi puasa. Wazadat ala siyami. Sholat itu melebihi puasa. Nah, melebihinya di mana? Kalau puasa kita hanya sekedar menahan dari rasa lapar, menahan dari makan dan minum. Ya, kalau puasa itu kita hanya mencegah dari makan dan minum. Kalau sholat dari takbir sampai salam itu kita nggak makan dan minum. Kelebihannya satu kalau sholat itu dibanding ibadah puasa. Apa kelebihannya? Di satu sisi kita nggak makan dan nggak minum, di satu sisi kita kalau sholat itu bisa bermunajat, berbisik, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihannya sholat yang nggak dimiliki oleh ibadah ritual puasa. Ya teman-teman ya, loh itu luar biasa loh teman-teman, ibadah puasa itu luar biasa. Makanya saya kan mengingatkan, ayo gitu, diingatkan kembali anak kita, saudara kita pribadi khususnya, kemudian sahabat kita, jamaah kita ingatkan agar senantiasa istiqomah dalam melakukan ibadah sholat. Jangan sampai ibadah sholat itu ditinggal. Na'udzubillahi min dzalik. Karena faedah manfaatnya sholat itu teman-teman sangat luar biasa. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi itu ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Wa fi sholati, silakan yang bawa kitabnya boleh dimaknai. Wa fi sholati lan ikut tetap ing dalam sholat. Al hajju utawi ibadah haji. Wa huwa al qasdu, wa huwa utawi haji iku al qasdu najjo ila baitillahi maring baitullah. Wal musolli utawi wong kang salat iku qasada najjo sapa musolli rabbal baiti ing dat kang mengerani baitullah, ya, rabbal baiti ing dat kang mengerani baitullah, dat kang anduweni baitullah, wazadat lan nambahi apa salat, ya,
alal haji ing atase haji bikurbihi kelawan parake musolli min malakuti rabbihi saking pira-pira kratone kerajaane pangerane musolli. Nah itu ya. Jadi tadi selain sholat itu menghimpun di dalamnya itu menghimpun ibadah jihad, kemudian yang kedua sholat itu juga menghimpun ibadah puasa di dalamnya, dan sholat itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat itu juga di dalamnya menghimpun ibadah haji. Loh kok bisa Ustadz sholat itu menghimpun ibadah haji? Karena kan kalau kita pahami ibadah haji itu kan al-qasdu ila baitillah. Niat seseorang, tujuan seseorang itu ingin ingin ke Baitullah, ingin ke rumah Allah, ingin bertemu dengan Allah. Itu kan haji. Definisi dari haji. Tujuan seseorang ingin ke rumah Allah, ingin bertemu dengan Allah. Itu kan? Itu namanya haji. Nah, kemudian wal musolli, nah sedangkan orang yang sholat, coba perhatikan, orang yang sholat itu tujuannya sama ke Baitullah juga. Tujuannya yaitu bertemu dengan Rabbal Bait. Bahkan di dalam sholat itu tujuannya itu adalah dia ingin bertemu dengan pemilik Baitullah. Dia ingin bertemu dengan Allah secara langsung. Itu kalau di dalam sholat kan sama. Kalau haji itu al-qasdu ila baitillah, niat ingin bertemu dengan Allah, ke rumah Allah, ke Baitullah. Kalau sholat itu juga sama kan, ibadah di mana kita niat bertujuan ingin bertemu dengan Allah, sama nggak? Berarti sholat itu juga menghimpun ibadah ritual ibadah haji di dalamnya, gitu ya. Wazadat alal haji, bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu bahkan bisa melebihi daripada ritual ibadah haji secara fadilah keutamaannya. Loh, kok bisa Ustaz? Bikurbihi min malakuti rabbihi. Alasannya apa? Alasannya itu adalah karena kedekatan orang yang sholat, ya, karena kedekatan orang yang sholat dengan Tuhannya, dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Antara seorang hamba dengan Tuhannya itu saking dekatnya, itu hanya ada pada ritual sholat, bahkan melebihi daripada ibadah haji. Kalau ibadah haji itu kita hanya ingin bertujuan bertemu dengan Allah, sholat pun demikian. Tapi kalau sholat itu yang melebihi daripada ibadah haji itu adalah kedekatan seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Kedekatan seorang hamba terhadap kerajaan singgasana alam malakut, ya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bertemu langsung dengan Allah, bisa berkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya ketika di dalam sholat, ya. Itu ibadah sholat yang melebihi daripada ibadah haji dari segi keutamaannya tuh. Luar biasa kan ibadah sholat, teman-teman? Ada semua di dalam ibadah sholat, ya. Waqala lan dawuh sapa nabiyuna nabi kita, jami'ul muftarodoti utawi sekabehane pira-pira perkara kang den wajibaken, iftarodoha kang majibake ha ing al muftarodot sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah iku fil ardi ing dalam bumi, illa sholata angin kejaba salat. Fa innallaha mengko sak temene Allah iku iftarodoha majibake sapa Allah ha ing salat fi samai ing dalam langit, wa ana utawi ingsun iku baina yadaihi ing dalam antaraning ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Ghassan, bahwasanya semua amal ibadah wajib, ya, semua amal ibadah wajib yang telah Allah fardukan, yang telah Allah wajibkan di dalam bumi, ya, itu semuanya diwajibkan Allah itu ketika ada di dalam dunia saja, di bumi saja, kecuali sholat. Nah, sholat ini adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Itu tidak Allah perintahkan di bumi,
Melainkan Allah langsung memerintahkan Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban sholat itu di langit. Kalau Allah memerintahkan zakat, kalau Allah memerintahkan puasa, kalau Allah memerintahkan syahadat, kalau Allah memerintahkan haji, itu di bumi dengan ayat yang diturunkan langsung di bumi. Allah memerintahkan itu di bumi, berbeda dengan sholat, perintah kewajiban sholat. Kalau sholat itu Allah memerintahkan langsung Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan Nabi Muhammad itu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau amal ibadah kewajiban, amal ibadah wajib yang lainnya itu Allah wajibkan di dunia. Kalau sholat itu Allah perintahkan kewajiban kita untuk melakukan ibadah sholat itu di langit. Ketika Nabi Muhammad melewati masa Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, dan ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, maka oleh-olehnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah perintah untuk ibadah, melaksanakan ibadah sholat. Itu teman-temannya, itu luar biasa. Iya, saking utamanya, saking agungnya ibadah saking agungnya ibadah sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau yang lainnya itu Allah perintahkan dengan cukup menurunkan ayat saja, ya, di bumi. Tapi kalau Allah ketika ingin memerintahkan wajibnya sholat kepada Nabi Muhammad, Allah itu nggak cukup dengan menurunkan ayat saja, melainkan Allah jemput Nabi Muhammad melalui agensi perantaranya, yaitu malaikat Jibril, dijemput naik bersama-sama ke aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ Allah dan Nabi Muhammad bertemu langsung, ya, bertemu langsung. Dan Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh perintah untuk melaksanakan ibadah sholat di langit. Jadi sholat itu adalah amal ibadah perintah kewajiban dari Allah, amal ibadah langit, ya, amal ibadah langit. Baik teman-temanku, kalau silakan yang mau nyatat silakan dicatat dulu ya teman-temannya, bawa buku, dicatat poin-poinnya biar nggak hilang. Atau nanti teman-teman juga boleh bisa dicek, bisa ngaji ulang ya, restreaming, bisa ngelihat ulang di channel kita gitu ya, di Suka Ngaji bisa. Oke, kita lanjutkan yang teman-teman ya, yang bawah kita boleh dilanjut dimaknai. Wa makna, baik kita lanjutkan. Wa makna raf'il aidi, utawi maknane tangi, utawi maknane ngangkat pira-pira tangan, fi sholati ing dalam sholat, li takbiri krono takbir, iku annal abda sak temene kawula, iku gorikun kang kerem sapa abad, fi biharil khotoya ing dalam pira-pira segorone pira-pira peluputan, wal maksiati lan maksiat. Fayarfa'u nuli ngangkat sapa abad yadaihi ing tangan lorone abad, ka'annahu koyo sak temene abad atau wong kang salat iku yaqulu ngucap sapa abad atau musolli, ya rabbahu he Gusti ingsun, khud ngalap sapa panjenengan biadi kelawan tangan ingsun, fa inni mongko sak temene ingsun iku gorikun wong kang kerem, fi biharil khotoya ing dalam lautan samudra pira-pira peluputan, wal maksiati lan maksiat, haribun tur kang lumayu mingka saking panjenengan, ilaika maring sira. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tadi menjelaskan tentang apa sih sebenarnya hakikat sholat di dalam agama Islam itu, ketika ditanya oleh anaknya pendeta yang bernama Manina, kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ghossan. Nah, jawabannya Abdullah bin Ghossan itu jawaban yang pernah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad menjelaskan apa itu sebetulnya hakikat sholat di dalam agama Islam, nah setelah kita kaji tadi, ternyata sholat itu keistimewaannya luar biasa ya teman-temannya, fadilah manfaatnya itu luar biasa ya. Maka oleh karenanya mudah-mudahan
Dengan kita mengaji, dengan kita ngaji, kemudian tahu ilmunya, maka langkah selanjutnya itu kita harus mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita untuk senantiasa mudah melaksanakan amal ibadah sholat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah sholat. Dan mudah-mudahan juga anak cucu kita, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya adalah selalu senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah sholat. Baik teman-teman, setelah itu kemudian Rasulullah menjelaskan tuh hakikat daripada makna daripada mengangkat kedua tangan di dalam sholat ketika takbir itu apa. Nah, dijelaskan di sini annal abda gharikun fi biharil khotoya wal maksiati. Jadi ketika takbiratul ihram, tangan kita mengangkat, kedua tangan kita diangkat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu maknanya apa? Maknanya di sini, ya, maknanya di sini itu adalah ketika seseorang mengangkat tangan, itu seakan-akan dia itu berkata kepada Allah bahwasanya aku ini loh orang yang tenggelam di dalam lautan kemaksiatan. Aku ini ya Allah orang yang tenggelam di dalam lautan kesalahan. Aku ini ya Allah orang yang tenggelam di dalam lautan kemaksiatan, gitu. Ketika dia mengangkat tangan itu sambil dia itu seakan-akan di dalam hatinya dia mengatakan Allahu Akbar, ya Allah, aku ini ana gharikun fi biharil khotoya wal maksiat. Ya Allah, aku ini adalah hambamu yang tenggelam di dalam kemaksiatan. Aku ini adalah hambamu yang tenggelam di dalam kesalahan-kesalahan, gitu. Nah, maka kemudian fayarfa'u yadayhi ka'annahu yaqulu ya rabbahu khudh biyadi. Maka kemudian dia mengangkat kedua tangannya seakan-akan dia itu berkata kepada Allah, ya Rabb, khudh biyadi, ambillah tangan saya ini ya Allah. Dengan bentuk kepasrahan dia ketika dia mengangkat tangan dan dia mengakui bahwasanya dia selama ini itu selalu berbuat kemaksiatan, selama ini dia selalu berbuat kesalahan. Dengan dia mengangkat tangan seakan-akan dia itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, angkat tangan saya ini, sentuh tangan saya ini ya Allah, dengan sentuhan kasih sayang anugerah yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Maka ketika Engkau menyentuh tanganku, pastinya Engkau nanti akan mengampuni segala kesalahan kemaksiatan yang sudah pernah aku perbuat. Jadi ya, seakan-akan seperti itu teman-teman makna daripada kita mengangkat kedua tangan saat takbir. Ini kan luar biasa loh, dijelaskan loh. Ini yang menjelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Kemudian setelah itu setelah itu fa ini gharikun fi barakati wa masyad harbun minka ilaika. Wa makna al-qiraati utawi makna moco Fatihah, moco surat di dalam sholat iku attabun amrih ridho bainal abdi ing dalam antarane kawula wa rabbihi lan pengirane abad. Jadi kalau makna hakikat daripada makna kita membaca surat-surat di dalam sholat itu misalnya kayak Al-Fatihah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, salat takbir, Al-Fatihah kan, Al-Fatihah itu kan bagian dari surat ya. Nah, makna dari kita membaca surat itu apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu wa makna al-qiraati at-tabun bainal abdi wa rabbih. Jadi ketika kita baca surat itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah waktu di mana kita itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ridhonya. Jadi, atau bahasanya seperti ini. Ketika kita baca surat itu, kita selain berdialog kepada Allah, kita juga merayu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi prakteknya kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kan surat ya, surat Al-Fatihah. Nah, hakikatnya apa? Hakikatnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu kita berdialog dengan Allah atau merayu Allah. Jadi ketika lisan kita berucap, mengatakan, membaca surat itu yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hati kita itu kayak menjawab gitu loh teman-teman. Ya Allah,
Engkau adalah zat yang maha patut untuk dipuja dan dipuji. Anja ya Allah, Engkau adalah zat yang maha menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Lisan kita berkata demikian, hati kita menjawab, Anjah ya Allah, Engkau adalah zat yang maha ulas asih ya Allah. Hanya Engkau zat yang maha memberikan kasih sayang yang tiada batas, yang tanpa batas, yang tanpa pamrih ya Allah. Jadi kalau bahasanya Yai itu benar kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pernah dijelaskan juga sama Romo Yai Asrori itu, kalau sholat itu adalah ketika kita baca itu bentuk daripada tektok kita. Jadi sholat itu adalah kalau bisa antara si hamba kepada Allah itu adalah saur mano. Jadi jawabi gitu loh, saling jawab. Saur mano kalau bahasanya ya itu saur mano. Tektok gitu. Ketika lisan kita ngomong baca suratnya, hati kita itu menjawab. Jadi lisan ngomong, hati jawab. Lisan ngomong, hati jawab. Itu tektok. Bahasanya dialog itu di situ teman-teman, antara abad dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk dialog kita dengan Allah itu ya di situ. Bentuk rayuan kita kepada Allah itu ya di situ ketika kita membaca surat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisan berkata, mengucapkan lafaz, hati kita menjawabnya. Anjah ya Allah, hanya Engkau zat yang maha kami sembah. Hanya Engkau zat yang maha tempat kami meminta pertolongan. Loh, gitu ya. Jadi kalau kata Yai itu sholat itu saur mano, harus saur mano. Lisan ngomong, hati jawabi. Lisan ngomong, hati jawabi. Insya Allah kalau sholat kita sering kita tuntun begitu ya, sering kita biasakan seperti itu, insya Allah sholat kita itu akan terasa khusyuk, akan terasa khidmat, akan terasa enak. Nah kalau udah merasakan kenikmatannya, insya Allah ya teman-temannya akan berimbas daripada amal setelah kita melakukan sholat. Apa? Salah satu asar daripada kita setelah melakukan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu adalah amal ibadah mencegah ya dari perbuatan kita untuk melakukan keburukan atau amal keji dan keburukan, amal mungkar lah, keburukan. Itu mencegah kita dari berbuat keburukan, kemaksiatan. Itu adalah dengan wasilah sholat. Maka bisa dibuktikan dengan itu. Setelah kita melakukan sholat, kok kita pengennya itu beribadah, pengennya beramal, pengennya kita sedekah, pengennya berbuat baik ada setelah sholat. Berarti itu adalah tanda gitu ya teman-teman ya, tanda wa min alamati qabuli sholatina. Itu adalah apa? Fi'lu nahyu, mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah dan menjauhi dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu adalah bukti salah satu diterima amal ibadah sholat kita. Nah, salah satu bukti juga tidak diterimanya amal ibadah sholat kita, wa min alamati raddiha, itu adalah fi'lu ma nahallahu anhu bi, gitu ya. Jadi mengerjakan segala sesuatu yang Allah larang, yang Allah perintah untuk kita agar kita menjauhinya. Itu adalah salah satu bentuk daripada tanda amal ibadah sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasanya seperti ini, sholat ibadah jalan, tapi maksiat juga jalan. Nah, itu tandanya amal kita tidak diterima itu ya di situ ya, amal ibadah kita, amal sholat kita tidak diterima. Bisa dilihat dari apa? Efek ya, bisa dilihat dari asar setelah kita melakukan sholat ya teman-teman. Gitu. Baik, kita selanjutnya silakan kita lanjutkan wa makna ruku'i. Wis jam piro rek? Sak jam ya? Enggak apa-apa, lanjut. Tanggung ini sumpah. Wa makna ruku'i utawi maknai rukuk iku ka'annal musolli koyok sak temene wong kang salat iku yaqulu ngucap sapa musolli
ana utawi ingsun iku abduka kaulos panjenengan waqat madatu lan temen-temen dawaake sapa ingsun yadaya ing tangan ingsun ilaika maring sira. Jadi kemudian makna rukuk ya, makna gerakan rukuk itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani teman-teman, itu seakan-akan orang yang sholat itu berkata kepada Allah, ana abduka, aku ini ya Allah, aku ini adalah hambamu ya Allah. Waqat madatu yadaya ilaika, maka sungguh aku akan memanjangkan tanganku kepadamu untuk mendapatkan anugerah pertolongan dari engkau gitu. Seakan-akan mengatakan seperti itu orang yang rukuk itu loh. Allahu Akbar, tangannya kan dipanjangkan ya. Jadi seakan-akan orang yang sholat itu mengatakan ana abduka ya Allah, aku ini adalah hambamu ya Allah, aku ini hanya makhlukmu ya Allah. Waqat maddatu yadaya ilaika, maka aku panjangkan tanganku ini ya Allah untuk menggapai, untuk mencari agar engkau memberikanku anugerah keridhoanmu ya Allah, anugerah keridhoanmu. Itu makna daripada ibadah gerakan rukuk. Nah kemudian wa makna ar-rafi utawi maknane ngangkat utawi maknane tangi minar ruku'i saking rukuk ma'a qauli rabbina sumertane ucapan sumertane ma'a qauli rabbina semertane ucapan pangeran kita laka ikut tetep kedue sira alhamdu utawi sekabehane puji ikut talabul itqi nyuprih merdeka minadunubi saking pira-pira dosa. Fa ka'annallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yaqulu dawu sapa Allah atnabtah ngelakoni dosa sapa sira fa yaqulu nuli ngucap sapa al abdu kawula ana utawi ingsun iku abduka kawula panjenengan wa yaqulu lan dawu sapa Allah qad taktuka teman-teman merdekaake sapa ingsun ka ing sira minadunubi saking pira-pira dosa. Jadi tadi kan maknanya rukuk ya teman-temannya. Kalau ini makna kita bangun dari rukuk. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Nah, setelah itu kita bangun dari rukuk, itu maknanya apa? Maknanya maknanya adalah kita mengakui bahwasanya segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita bangkit dari ruku itu sembari kita meminta agar dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan itu Allah berkata kepada kita ketika kita bangkit dari ruku itu, atnabta, engkau telah berbuat dosa, engkau sering berbuat maksiat kepadaku, engkau sering lalai terhadapku. Seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Fayaqulu al abdu ana abduka. Nah kemudian si hamba itu menjawab, ana abduka ya Allah, meskipun ya kasarnya seperti ini, meskipun saya banyak berbuat maksiat kepada engkau, meskipun saya sering lalai kepada engkau, meskipun saya sering berbuat dosa kepada engkau ya Allah, ketika kita bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, tapi ya Allah ana abduka, meskipun begini-begini ya Allah, saya ini adalah tetap sebagai status saya ini tetap sebagai hambamu ya Allah, dan saya mengakui bahwasanya status saya ini adalah hambamu, masih hambamu ya Allah. Wa yaqulu Allahu qad taktuka minadunubina. Ketika Allah mendengar perkataanmu seperti itu, jawabanmu seperti itu, maka Allah langsung menimpali jawabannya. Jadi tektok ya, ngobrol gitu, sahur manu, saling menjawab gitu ya, antara engkau dengan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mendengar engkau mengakui statusmu itu sebagai hamba, cukup dengan mengakui anak abduka, meskipun begini ya Allah, meskipun aku sering lalai ya Allah, tapi aku masih ngakui ya Allah bahwasanya aku ini adalah hambamu, aku ini status saya ini adalah hanya sebagai makhlukmu, hanya sebagai hambamu yang kau ciptakan. Nah ketika Allah mendengar jawabanmu seperti itu, Allah menjawabnya qad taktuka ya abdi,
sungguh aku telah menghapus, sungguh aku telah memerdekakanmu dari segala dosa yang pernah engkau perbuat. Itu makna daripada kita bangkit dari apa? Bangkit dari gerakan rukuk. Wa makna sajadati utawi maknane sujud. Al-ula kang kawitan apa sujud. Wawat iljabhati lan nyelehake batu alal ardi ing atase bumi. Ka'annal abda koyo sak temene kawula iku yaqulu ngucap sapa abet minha saking aret khalaqtani ndadekaken panjenengane ing ingsun. Jadi kalau makna sujud yang pertama, gerakan sujud yang pertama, Allahu Akbar ya, setelah i'tidal, kemudian kita sujud. Nah, itu kan sujud yang pertama. Nah, makna sujud yang pertama itu adalah ketika kita meletakkan dahi kita ke bumi ya, ke tanah, ke bumi, seakan-akan itu ka'annal abad, seakan-akan itu kita mengatakan di dalam hati kita khalaqtani ya Allah. Ya, dengan posisi dahi ini ada berada di lantai, di bumi, di tanah. Nah, seakan-akan kita ngomong ya, tektok berbicara kepada Allah secara langsung, khalaqtani. Ya Allah, engkau zat yang maha menciptakan saya. Engkau adalah zat yang sudah menciptakan aku. Gitu. Ya, ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka ketika hati berkata demikian dibuktikan dengan apa? Bacaan apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, hanya engkau zat yang maha tinggi, hanya engkau zat yang maha benar-benar, yang maha menciptakan segalanya yang ada di alam semesta ini, termasuk aku. Itu pengakuan. Wa makna arafi minhu utawi maknane bangkit minhu saking sujud ka ana koyo sak temene abad iku yaqulu ngucap sapa abad minha saking arat akhrotani ngetokake sapa panjenengan di ingsun. Nah, maka kemudian makna selanjutnya, makna bangun dari sujud ya, duduk di antara dua sujud, itu seakan-akan seorang hamba itu mengatakan akhrotani, anjay ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dari bumi, dari tanah, ketika tadi ya sujud yang pertama, ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, maka ketika engkau bangun dari sujud seakan-akan engkau mengatakan akhrotani, dan engkau juga akan mengeluarkanku ya Allah dari tanah ini ya Allah. Tadi kan ketika sujud yang pertama seakan-akan kita itu mengatakan ya Allah, engkau memang menciptakan aku dari tanah ini, dan dari tanah ini juga engkau akan mengeluarkan aku ketika kita bangun dari sujud. Itu maknanya seperti itu. Jadi sujud itu adalah gerakan di mana kita disuruh ngingat-ngingat ya teman-teman, ngingat-ngingat proses penciptaan, bahwasanya penciptaan kita itu tercipta dari tanah ya, dan akan kembali ke tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah gitu ya. Oke, selanjutnya wa makna as-sajadati asaniyati utawi maknane sujud asaniyati kang kaping pindho. Apa sujud ka'annal abda koyo sak temene kawula iku yaqulu ngucap sapa abad wa fi'lan iku tetep ing dalam arat tuiduni balekake sapa panjenengan ing wa fi'lan ing dalam arat tuiduni balekake sapa panjenengan ing ingsun. Nah, kemudian ketika makna daripada gerakan sujud yang kedua itu seakan-akan seorang hamba itu mengatakan ya Allah, memang ya Allah, engkau adalah zat yang maha mengembalikanku, engkau adalah zat yang maha mengembalikanku ke bumi ini lagi ya Allah, sesuai dengan proses, sesuai dengan dari apa kita diciptakan. Kita diciptakan dari bumi dan akan dikeluarkan dari bumi dan akan dikembalikan oleh Allah kepada bumi. Maksudnya apa? Kita lahir procot bayi ya, itu kita dari bumi, diciptakan dari tanah, dari bumi. Nah, kita lahir ya, dikeluarkan oleh Allah, tercipta ke bumi. Nah, kemudian kita dibalikan lagi oleh Allah, dikembalikan lagi oleh Allah ke bumi. Apa? Dengan kematian, dengan kita
dengan kita mengalami proses peristiwa kematian atau meninggal dunia atau dikubur ya, di alam kubur ya. Itu kan proses dimana jasad kita itu dikembalikan ke tempat asalnya. Jadi ya teman-teman ya. Wa makna arrofi asani utawi makna wa makna arrofi asani utawi makna tangi ya, maknane tangi asani kang kaping pindho iku kaanau koyo sak temene abet iku yakulu ngucap sapa abet wa min halan saking aret tukhrijuni balekake ngetokake sapa panjenengan ni ingsun tarotan ing dalem asa ambalan ukhra kang wene apa taroh. Jadi kalau tadi kan makna kita bangun dari sujud yang kedua. Makna kita bangun dari sujud yang kedua ini seakan-akan kita ngomong lagi, berkata kepada Allah, "Enjai ya Allah, dari sini juga Engkau akan mengeluarkanku kembali." Jadi dilahirkan dari bumi, dikeluarkan ke bumi, dikembalikan lagi ke bumi dengan proses kematian, kemudian dibangkitkan lagi dari bumi pada peristiwa di yaumil peristiwa nanti di hari kebangkitan. Kemudian wa makna salami utawi maknane salam. Wa makna salami utawi maknane salam Allahumma tukusi Allah. Atini mugi jeparing panjenengane ingsun kitab ingsun biyamini kelawan tangan ingsun. Wala tu'tini lan ora paring panjenengane ingsun kitab ingsun bisimali kelawan tangan kiwa ingsun. Jadi kemudian makna salam, kita salam itu tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya salam itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, enjeh ya Allah, Engkau adalah dat yang memang enjeh ya Allah, ugi jenengan paringi kawula ya Allah, ugi jenengan paringi kula besok di yaumil kiamat, jenengan paringi kitab kula itu dari arah sisi kanan. Wala tu'tini kitabi bisyamil. Janganlah engkau kasih kitab saya ya Allah. Maksudnya kitab di sini itu adalah amal catatan selama amal catatan, rapot kita selama kita berada di dunia. Nah, jangan engkau kasih ya Allah rapot saya ini ya Allah di tangan kiri saya. Gitu ya. Itu makna daripada salam. Tahiyat akhir, assalamualaikum. Menjadi uki ya Allah, mudah-mudahan ya Allah engkau kasih ya Allah rapot saya ini dari arah tangan kanan saya. Jangan engkau kasih rapot saya dari arah tangan kiri saya ya Allah. Nah, ketika tangan kanan kan berarti ketika Allah memberikan rapot kita di tangan kanan ke arah tangan kanan kita, berarti kan isyaratnya kita adalah orang yang selamat gitu ya, orang yang bejo, orang yang selamat. Kalau Allah ngasih catatan amal kita itu di tangan kiri, berarti tandanya kita itu orang yang celaka. Jadi itu adalah makna daripada gerakan-gerakan di dalam sholat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam sarahnya Tangkihul Qaul gitu ya teman-teman ya. Jadi ibadah sholat ini benar-benar kata Rasulullah itu benar-benar ibadah yang sangat sakral teman-teman ya, yang sangat sakral, yang benar-benar ibadah di mana kita seorang hamba itu bisa terkoneksi, terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang dijelaskan mulai dari makna simbol dari gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam sholat yang sudah dijelaskan oleh Syekh Nawawi ini. Benar-benar seakan-akan kita itu disuruh disuruh mengakui gitu, disuruh mengakui keterbatasan kita sebagai hamba, disuruh mengakui keterbatasan kita sebagai makhluk, disuruh mengakui bahwasanya segala yang ada di dunia ini yang kita miliki ini, baik itu rezeki dunia, rezeki batin, baik itu istri kita, anak kita, itu seakan-akan begini teman-teman ya, seakan-akan itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya di situ ya. Maka ibadah sholat itu sebetulnya pada dasarnya hakikatnya adalah bentuk ritual suatu ibadah ya, dimana kita
memposisikan diri kita, mengembalikan segala apapun yang kita miliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah ini itu adalah bentuk kesadaran kita, ya, bentuk kesadaran kita akan ketidakpunyaan kita di dunia ini. Gitu ya, teman-teman ya, itu adalah amal ibadah sholat. Oleh karenanya, ayo kita ingatkan ya, khususnya saya pribadi, umumnya jamaah sekalian, dengan kita ngaji seperti ini, jadi kita tahu ya keutamaan sholat itu seperti apa ya, jadi kita tahu fadilahnya sholat, pentingnya sholat itu seperti apa, makna dari gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu, ayo kita praktekkan, ayo kita lakukan, ayo kita amalkan. Nah, diamalkan dengan apa? Dengan kesungguhan gitu loh, dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, dengan kekhidmatan. Karena kita sudah mengetahui setelah mengaji pentingnya keutamaan daripada ibadah sholat. Itu ya teman-teman ya. Baik teman-temanku semuanya, kita tutup karena sudah 1 jam ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan lagi, Jumat malam Sabtu. Insya Allah kita lanjut al-babu al-khamis asyara fi fadilatis sunani. Jadi tentang bab ke-15 tentang fadilah keutamaan daripada ibadah-ibadah sunnah. Itu ya teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan saya ngaji itu juga, sebetulnya yang ngaji itu saya juga ya, yang dinasihati itu saya juga ya teman-temannya, selain panjenengan semuanya. Jadi kita sama-sama saling menasihati lah. Saya juga menasihati diri saya, karena kan kalau ngaji khataman itu enaknya kita nggak bisa nyari tema yang sekiranya tema itu nggak masuk di kita gitu. Jadi kita nggak kena sasaran daripada tema tersebut. Enaknya ngaji khataman itu di situ. Nah, beda dengan kita ceramah. Kalau ceramah kan kita cari tema, dimana tema itu nggak kena, hitopnya sasarannya nggak ke kita gitu. Jadi kita pas-pasin. Beda sama ngaji khatam. Kalau kita ngaji khataman seperti ini, mau nggak mau ya kita ngaji. Baik itu kita kena atau nggak kena dari hitop sasaran bab yang tema yang kita kaji, ya nggak apa-apa gitu. Apalagi pas tepat gitu kita kena sasaran dari hitop yang tema yang kita kaji gitu ya teman-teman. Itu jadi luar biasa. Nasihat bagi diri saya, nasihat juga bagi teman-teman sekalian, jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita mengaji, semakin semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat kita dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selama kita ngaji, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun baik bagi orang lain umumnya. Dan mudah-mudahan teman-teman sababiah kita ngaji pada malam hari ini, apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sababiah kita ngaji pada malam hari ini, anak cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak cucu keluarga kita ya, anak cucu kita menjadi anak yang soleh-soleha, yang kelak setelah kita meninggal dunia mau mendoakan kita dan mau beramal soleh, sehingga amal soleh mereka menjadi amal jariah kita ketika kita sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tutup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji, mendalami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangsang.